Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan Desember ya. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu reading yang tersebut. Oke, di sini kalian ambil yang resonate aja ya, karena belum tentu resonate untuk kalian semua dan bisa kebolak-balik energinya. Oke, kita punya flirt, wedding, dan release your ex. Kita akan lihat, sepertinya ini energi mantan kamu. Ada beberapa yang sudah menikah di sini. Maksudnya menikah nih ya, kamu dengan dia mungkin sudah pernah menikah ya. Oke, Four of Swords ya, ada pernikahan di sini ya. Bentar. The World. Oke, banyak perbedaan ya, ada beda kota, pulau atau negara di sini. Banyak perbedaan. Oh iya betul, ini seseorang dari masa lalu kamu. Oke, Capricorn, kamu bisa dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Jadi semua zodiak ada ya. Oke, kita punya Four of Swords, The Empress, The World, Four of Pentacles, Six of Cups ya. Sepertinya ada seseorang di sini yang stuck dengan kamu ya. Ingat ya, sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Ada yang mungkin di sini kalian ini hubungannya ada kaitannya dengan pernikahan, yang dimana mungkin pernikahan kamu mungkin saat ini lagi ngegantung, bisa ya. Maksudnya ngegantung nih gini. Kamu dengan dia ini mungkin ada status pernikahan tapi berpisah gitu loh. Jadi antara kalian benar-benar berpisah atau tidak itu kayak nggak jelas gitu loh. Kalaupun kalian berpisah tapi kalian belum ada kata perceraian atau legalitas gitu ya, istilahnya tuh kayak gitu ya. Tapi kalau kalian masih sama, kalian udah lama di sini nggak sama lagi gitu loh, udah cukup lama. The World ini bisa bertahun-tahun, istilahnya tuh gitu ya. Makanya kayak seseorang ini tuh stres ya. Tapi ada juga yang mungkin memang sudah jadi mantan kamu. Oke, sudah jadi mantan dan sebelumnya mungkin entah kalian sudah pernah menikah dengan dia lalu bercerai atau mungkin hampir menikah ya, kayak tunangan gitu loh, bisa juga. Tapi ada pemisahan di sini. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Yang jelas seseorang ini tuh sangat stres mikirin kamu, nggak bisa move on ya. Flirt, ada keinginan dia ya untuk kembali bersama kamu lagi, kayak dia tuh mengingat momen-momen dulu gitu loh. Karena di sini juga ada Four of Swords ya, kayak mungkin kalian pernah satu rumah gitu ya, pernah ya, kalau belum menikah ya mungkin sempat ya bermimpi gitu ya tentang masa depan begini. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Namun ternyata ada situasi kalian harus berpisah dan ini sangat menyakitkan untuk dirasakan. Oke, gak hanya kamu yang merasa sakit hati, kecewa, tapi juga dia juga ya. Dia sangat stres, gak bisa move on di sini. Orang ini masih selalu memikirkan kamu, orang ini masih selalu ingat kamu. Flirt ya, ini tentang dulu saat kalian bersama itu kan ya, sayang-sayangan, manja-manjaan gitu ya. Dia yang selalu kayak memberikan kasih sama kamu atau kayak manjain kamu gitu ya, kayak seolah-olah tuh memang deep banget gitu loh koneksi ini dengan koneksinya kamu dengan dia. Karena aku lihat juga ada Six of Cup ya, seseorang yang udah bener-bener lama dengan kamu. Kalaupun kalian hanya pacaran ya, ini kayak mungkin nggak ada seseorang yang seperti kamu gitu loh. Di satu sisi kamu mungkin yang udah bertahan lama dengan dia, tapi di satu sisi juga dia ngelihat Empress, kayak seseorang yang nggak tergantikan gitu loh, kayak nggak ada yang lebih baik gitu loh, seolah-olah ya nggak ada yang lebih baik dari kamu
seperti itu. Dan dia mungkin coba juga ya, dengan adanya flirt ini juga dia mungkin coba untuk merayu sana rayu sini, mungkin ganti-ganti pasangan ya. Tapi ganti-ganti pasangan ini bukan dalam konteks yang jelek, enggak ya, dia kayak lebih ke mungkin pacaran dengan yang satu, kemudian dirasa kayak kok nggak oke ya, putus gitu ya, kemudian dia mendapatkan lagi, kemudian dia ada problem lagi dengan pasangannya lagi, putus lagi. Nah istilahnya tuh kayak gitu, sudah flirting ya, atau kayak cari sana sini, kok dia tuh kayak ngerasa kayak nggak ada yang ngam gitu loh, nggak ada yang pas, nggak ada yang seperti saat dia bersama kamu gitu. Pokoknya rasanya tuh beda gitu loh. Karena di sini aku juga ngerasa ya, ada beberapa juga mungkin terkoneksi dengan soulmate kalian ya, atau belahan jiwa kalian gitu. Makanya ada banyak perbedaan di sini, tapi kalian ini bisa bersama gitu loh. Dan paham ya, banyak perbedaan ini maksudnya gini, mungkin kalian beda adat, agama, negara gitu loh. Padahal itu jelas-jelas perbedaan, tapi kalian ini bisa sama gitu loh. Bahkan kalau yang pernah menikah pun kalian pernah menikah, pernah bersama gitu loh. Bisa seintens itu gitu. Yang mungkin ada beberapa orang berpikiran kalau berbeda adat, budaya, agama, atau negara itu nggak bisa sama gitu ya. Atau kayak banyak hal perbedaan yang nggak bisa di ini gitu loh. Ya, tapi ternyata kalian ini bisa jalanin itu gitu, dan ini cukup lama kalian gitu. Bahkan ada yang ini untuk beberapa orang sudah menikah gitu loh. Ya ternyata bisa gitu. Hanya saja kenapa kalian punya problem ini di sini, memang di setiap kehidupan berumah tangga atau relationship gitu ya, hubungan dengan seseorang itu memang jalannya nggak akan selalu mulus gitu ya. Bukan karena faktor perbedaan dari adat, budaya, agama, kebudayaan dan sebagainya aja ya yang perlu di ini, tapi juga diri kalian masing-masing yang perlu dipahami satu sama lain gitu. Apakah cocok apa enggak, kan memang kadang-kadang di dalam hubungan kan seperti itu ya, kadang-kadang ngerasa cocok, kadang-kadang ngerasa enggak, padahal pasangan sendiri gitu ya. Makanya di sini seseorang ini kayak lagi coba untuk banyak merenung gitu ya, banyak aku lihat dia banyak refleksi diri di sini, kayak mencoba untuk memahami dirinya sendiri atau perasaan sendiri gitu. Kenapa dia merasakan hal itu gitu loh. Empress, dia masih melihat kamu sosok yang penting gitu ya, atau kayak yang utama, yang seperti yang bilang tadi, kayak nggak ada pengganti gitu loh ya, nggak ada yang bisa gantiin kamu gitu. Dan di sini aku juga ngerasa untuk beberapa orang, Empress ini bisa menandakan sosok istri atau suami, bisa juga menandakan seperti yang bilang tadi juga, mungkin kalian udah bercerai gitu ya, jadi kayak single mother atau father single gitu, sudah menjadi single mother atau father single gitu. Cuman dia ini tetap masih melihat kamu yang pantas untuk dijadikan istrinya atau kayak ibu dari anak-anaknya gitu ya, worth it banget gitu loh. Dia masih melihat kamu di sini, masih selalu mikirin kamu, ingat kamu, the world, ingin kembali gitu loh. Bahkan di sini kalaupun dia kembali sama kamu tuh, kalau yang belum nikah ya, tujuannya tuh ke situ, ke pernikahan gitu. Dia benar-benar menginginkan kamu. Hanya saja dengan adanya Four of Pentacles, orang ini sangat keras kepala. Walaupun dia menginginkan kamu, sangat menginginkan kamu, tapi dia nggak move gitu loh, nggak gerak-gerak ke kamu gitu. Dan di sini ada Six of Cups. Kadang-kadang dia ngerasa kayak, oh kamu udah menjadi bagian dari masa laluku yang sulit untuk aku lepaskan gitu. Kalau aku kembali juga. Di sini bottom of the deck-nya ada Emperor. Ini seseorang yang egonya tinggi, gengsinya cukup tinggi gitu ya. Di satu sisi ingin kembali, tapi dia kayak menahan diri, tapi dia tahu sangat menginginkan kamu di sini. Orang yang sulit dia lepaskan itu kamu ternyata gitu. Dan dia masih ingat memori masa lalu, kenangan indah masa lalu gitu. Namun kadang-kadang memang di satu sisi, oh ya, kamu udah jadi bagian dari masa laluku gitu. Kalaupun aku kembali sama kamu, di satu sisi dia ego atau gengsi, di satu sisi mungkin dia takut adanya penolakan gitu. Makanya di sini dia hanya diam, nggak gerak gitu. Padahal dia pengen sama kamu gitu. Di bottom of the deck di sini juga express your love ya. Dia kayak menahan diri, mengontrol gitu loh. Dia memiliki perasaan yang begitu besar sama kamu ya, begitu dalam sama kamu. Tapi dia cuman bisa sembunyiin itu gitu. Mungkin di luar dia terlihat oke-oke aja, fine-fine aja gitu, tapi di sini ada stagnan
ya. Four of Swords, Four of Pentacles, ini energi orang yang stagnan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuman diam di tempat, di zona nyaman dia, ya. Sebenarnya dia tahu apa yang harus dia lakuin tuh, sebenarnya tahu, tapi dia nggak mau lakuin gitu di sini. Oke. Kenapa aku bilang dia sebenarnya tahu apa yang dia lakuin? Karena di sini juga energi dia ada Empress. Sudah tahu dia sebenarnya tuh seharusnya dia effort gitu, kayak mencoba untuk menunjukkan, merayu kamu istilahnya, atau kayak ya namanya orang lagi problem ya marahan atau kayak gimana gitu kan, seharusnya memang begitu ya, kayak diajak ngomong enak-enakan gitu ya, tapi dianya ngelakuin itu gitu. Oke. The World, dia tahu seharusnya dia ketemu sama kamu di sini, seharusnya dia tahu dia harus ketemu sama kamu di sini gitu, tapi dia nggak lakuin itu gitu ya. Dia diam di sini, stuck, mikir-mikir sendiri, stres sendiri gitu. Oke. Tuh ya, dia nggak ekspresiin perasaan dia nggak mau effort, nggak mau effort, nggak ditunjukin gitu. Di sini juga ada separation tuh kan, pemisahan di sini ya. Kalau kamu memang masih menginginkan seseorang ini ya, jika ini memang pasangan kamu sendiri yang memang sulit kamu move on juga gitu ya, karena di sini aku ngeliat dari sisinya kamu juga, kamu belajar untuk bertumbuh ya, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Karena yang ngerasain sakit itu tentunya nggak hanya dia tapi juga kamu ya, tapi kamu belajar di sini untuk bisa apa ya istilahnya, menyayangi diri kamu, merawat diri kamu, menjadi ibu untuk diri kamu istilahnya tuh gitu ya. Kamu nggak terlalu ini sih sama pasangan gitu, mungkin kamu coba untuk merelakan atau melepaskan, walaupun di sini ada sisi kamu yang juga ngerasa sakit hati gitu ya, kecewa gitu, tapi ya udah mau gimana lagi gitu ya. Mungkin kamu juga berpikiran sama dengan dia, mencoba untuk move on tapi kayak agak sedikit sulit gitu, cuman tapi kamu sadar gitu, kamu harus melanjutkan gitu ya, harus melanjutkan hidup istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Mungkin itu pelajaran untuk diri kamu jadi dewasa gitu ya. Kalau memang kamu masih mengharap orang ini ya, bawa dalam doa aja, semoga egonya dia itu bisa dia diberi keberanian untuk maju ke kamu gitu. Karena aku juga ngerasa dengan adanya Six of Cup ini, seseorang ini ingin kembali sama kamu gitu, dan mungkin kedepannya dia memang akan kembali ke kamu atau kontak kamu lagi gitu. Oke. Kalau terutama kamu yang masih menggantung ini hubungannya, pasti kalian akan dipertemukan lagi gitu, karena ada sesuatu yang belum selesai. Entah di sini untuk menyelesaikan sesuatu yang seharusnya lama dia selesaikan, kayak perbincangan, percakapan ya, masalah untuk menyelesaikan masalah kamu dan dia, atau di sini bahkan kalian akan kembali lagi bersama gitu. Oke. Cuman ini juga kalau dia ingin kembali ke kamu ya, keputusannya juga ada di tangan kamu, mau kembali atau enggak gitu. Tapi di sini yang aku lihat, kalian akan ada pertemuan lagi nih next ke depannya gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan sekali lagi ambil yang resonate ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.